Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Divanora dengan nomor NIM 23060200025 dari kelas 6A Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori kuantum dari cahaya percobaan Hertz. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Modern yang diampu oleh Ibu Erna Rizfaula Kusumawati, MSI. Pada tahun 1887, ada seorang fisikawan yang berasal dari Jerman yang bernama Heinrich Hertz menjadi orang pertama yang mendokumentasikan adanya efek fotolistrik. Nah, berdasarkan fisikawan tersebut, efek fotolistrik ini juga sering disebut dengan percobaan Hertz. Nah, cahaya dianggap sebagai gelombang elektromagnetik sebelum abad ke-20. Percobaan Hertz ini membuktikan adanya efek fotolistrik di mana elektron dihasilkan dari suatu bahan ketika disinari oleh cahaya. Percobaan Frank Hertz ini merupakan percobaan yang membuktikan mengenai teori kuantum, di mana pada setiap atom ini memiliki energi pada tingkatan kulitnya masing-masing. Nah, Frank dan Hertz ini menciptakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mempelajari ionisasi elektron yang dihasilkan dalam atom sebuah gas ataupun uap melalui proses emisi termionik. Nah, elektron ini dipercepat di dalam sebuah medan listrik sehingga energinya dapat diketahui. Nah, saat potensial bertambah, elektron yang terdapat pada keping ini juga bertambah, yang mana elektronnya hanya terpental dalam arah yang berbeda dari arah datangnya elektron tersebut. Fenomena cahaya dalam gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan media dalam perambatannya. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat diantaranya merupakan gelombang transversal, merambat dalam ruang hampa, mengalami pemantulan refleksi, mengalami pembiasan refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, arah perambatannya ini tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Ini terjadi secara menerus antara medan listrik dan medan magnet. Korelasi antara percobaan Hertz. Nah, percobaan Frank Hertz ini mengukuh asas atom Bohr dari teori kuantum yang menjelaskan bahwa elektron menduduki tingkatan distrik, yakni dalam keadaan terkuantisasi dengan energi eksitasi elektron. Nah, eksitasi elektron atom dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi dapat terjadi karena adanya serapan tenaga kinetik elektron yang menumpuk ke atom gas neon di dalam tabung Frank Hertz. Nah, bila tenaga kinetik elektron ini sama dengan tenaga ionisasi atom neon, maka elektron dapat mengionkan atom-atom gas tersebut. Penerapan teori kuantum cahaya. Nah, ketika ada suatu atom atau molekul menjadi panas, maka mereka ini akan menyerap energi atau elektron yang di dalamnya ini menjadi lebih panas lagi. Nah, apabila elektron atau atom ini dibiarkan dingin, maka elektron-elektron itu akan meloncat kembali ke tempat yang lebih rendah lagi. Nah, setelah mereka meloncat ke arah yang lebih rendah lagi, maka mereka akan memancarkan cahaya secara acak untuk menghasilkan kurva radiasi hitam. Nah, akan tetapi apabila radiasi ini lemah dengan energi yang tepat, maka efeknya adalah elektron-elektron dalam setiap atom ini akan berpindah ke tingkat keadaan tereksitasi.
Nah, bermiliar-miliar foton ini yang bergerak bersama-sama akan membentuk pancaran berintensitas tinggi dari cahaya monokromatis, sebuah penguatan cahaya dengan pancaran tersimulasi dari radiasi atau lampu laser. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah percobaan Frank Hertz merupakan suatu percobaan yang dapat membuktikan mengenai teori kuantum, di mana setiap atom ini memiliki tingkat energi pada masing-masing kulitnya. Nah, tujuan dari percobaan Frank Hertz ini adalah untuk memahami model atom Bohr dan fenomena eksitasi, untuk memahami dari percobaan Frank Hertz untuk menentukan tegangan eksitasi atom, dan untuk menentukan spektrum atom neon yang mungkin dari tingkat energi yang didapatkan. Nah, prinsip dari percobaan ini yaitu mengenai struktur atom yang mana memiliki lapisan kulit elektron dengan tingkat energi yang berbeda-beda. Ketika suatu atom dikenal oleh elektron bebas, maka elektron pada atom tersebut akan mengalami peristiwa eksitasi dan dieksitasi. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.